Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala ayatan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-30 di bulan Ramadan ini, yang artinya ini adalah hari terakhir kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Allah izinkan langkah kita untuk dapat berkumpul di Masjid Al-Azhar Hamka ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau, meneladani perilaku dan akhlak beliau, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat kepadanya sehingga kita akan mendapatkan syafaatul uzma atau pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu rukun dari
khutbah Jumat adalah ajakan atau wasiat takwa. Khotib mengajak wabil khusus untuk diri khotib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sholat Jumat. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan bekal iman dan takwa yang akan menjadikan kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, ada sebuah kata-kata bijak dari Jawa. Gesang ing dunyo menika kedah migunakan wekdal kanthi sae. Hidup di dunia ini harus cerdas dalam memanfaatkan waktu dengan baik. Keranten wekdal ingkang sampun keliwat boten badhe wangsul malih. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Kadoso sasi Ramadan sampun ngungkuri kita sedoyo. Tak terasa bulan Ramadan telah kita lewati. Ramadan tidak akan kembali. Ramadan boten bakal kembali malih. Gusti Allah dawuh, bisa jadi kita termasuk ke dalam orang yang merugi meskipun kita telah melewati bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Quran surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Dan asbabun nuzul Allah turunkan surat Al-Asr adalah pada saat sore hari, ketika itu orang-orang Arab sibuk menghabiskan waktu asarnya untuk duduk dengan teman-temannya, dengan tetangganya. Kemudian mereka saling membagus-baguskan, saling menyombongkan orang-orang tua mereka. Mereka saling mengagungkan nenek moyang mereka. Kadangkala ada di antara mereka yang merasa tersinggung sebab nenek moyangnya kalah kayanya dengan nenek moyang tetangganya, sehingga timbullah sebuah perselisihan. Tidak jarang mereka habiskan waktu sorenya untuk berdebat. Tidak hanya berdebat kata-kata, ide, tetapi juga berdebat secara fisik yang mengakibatkan akhirnya pertumpahan darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, surat Al-Asr, sebagai bentuk teguran kepada orang-orang Arab pada saat itu bahwa kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki, bukan untuk kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi waktu. Begitu pentingnya waktu sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. Waktu itu terus berjalan dan tidak mungkin bisa kembali. Begitupun dengan umur manusia. Semakin bertambah, semakin tua, semakin sedikit, semakin limit usia kita di dunia. Bertambahnya usia, maka semakin sedikit kuota hidup kita di dunia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Manusia dikatakan rugi ketika dia tidak mampu memanfaatkan waktunya dan ia habiskan cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan golongan orang yang terlepas dari kata rugi. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan mengerjakan amalan-amalan soleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati, wabil khusus menasihati diri sendiri untuk berlaku benar, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Asr menegaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh,
serta mendakwakan kebenaran dan juga kesabaran. Hadirin rahimakumullah, dari Quran surat Al-Asr ini kami mengingatkan bahwa kita harus senantiasa belajar dari pedagang. Kita hitung jumlah perbuatan baik yang telah kita lakukan, serta jumlah kesalahan atau dosa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ini seperti layaknya seorang pedagang. Apakah kemudian termasuk ke dalam golongan pedagang yang beruntung atau malah menjadi pedagang yang rugi? Dalam Al-Quran surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ukuran sifat atau kerugian manusia, yaitu iman, amal soleh, mengikuti kebenaran, dan menerapkan kesabaran. Orang yang tidak mau melakukan keempat hal yang tadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Meskipun kita sedang dalam bulan puasa, insya Allah besok kita akan berjumpa dengan 1 Syawal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Dan di antara mereka ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Fa in asabahu khairun ma'an nabi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itulah adalah keraguan yang nyata. Quran surat Al-Hajj ayat 11 dan 12. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa iman yang setengah hati kepada Tuhannya, perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan, bertindak tergesa-gesa dan gegabah, semua itu hanya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Banyak contoh seperti orang yang sering menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan perlakuannya, dengan fisiknya, gemar berbuat maksiat secara sadar maupun tidak sadar, sholat yang selalu terlambat dan zakat yang tidak pernah ia tunaikan, akal dan hati yang selalu tercemar oleh nafsu, perbuatan yang melanggar hukum yang tidak dilakukan. Semua contoh ini benar-benar membuat Anda kehilangan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mulai saat ini kita harus lebih mengawasi perbuatan kita dengan ketat dan memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang kita miliki, agar di hari raya yang fitrah nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bisa dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan penuh dengan pendidikan, mendidik diri kita menjadi orang yang lebih berhati-hati mengucapkan kata-kata, lebih memilih diam daripada berbicara, ketimbang bicara kita ini menyakiti hati orang lain. Kita di bulan Ramadan, di 1 bulan Ramadan penuh, lebih cenderung lebih rajin membaca ayat Al-Quran daripada membaca medsos ataupun koran. Sebisa mungkin kita sempatkan waktu kita untuk membaca ayat Al-Quran, sehingga kita bisa menargetkan di bulan Ramadan ini kita sudah khatam berapa kali. Di malam harinya ada sebuah sholat sunnah yang hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih. Dan ini akan menjadikan kita orang yang disiplin, senantiasa melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan adalah bentuk dari kedisiplinan kita. Karena kita melakukan sholat sunnah tersebut hanya setelah sholat isya. Berarti waktunya sudah ditentukan dan kita akan dididik menjadi orang-orang yang disiplin. Selain itu, bulan Ramadan adalah bulan yang dikatakan bulan perubahan. Sehingga bagaimana caranya ketika lepas dari Ramadan, kita tidak kembali seperti sebelum Ramadan menjadi orang yang malas.
Kita bangun pagi, kalau di bulan Ramadan kita bangun pagi untuk melaksanakan sahur, kita gunakan bangun pagi kita untuk tahajud dan sholat sunnah lainnya. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, kita semua berharap semoga diberikan kesempatan untuk berbuat baik di masa yang akan datang. Dan dapat dicatat bahwa orang-orang muslim itu baik karena mereka menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan mari kita sambut 1 Syawal 1444 Hijriah kita nanti esok hari dengan bersukacita, dengan bergembira, sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mampu melawan hawa nafsu kita selama 30 hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akramul akramin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari para jamaah kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilna syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan rakha'an wa sakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma nawwir 'ala ahli al-qubur quburahum wa yassir lahum umurahum. Allahumma dfa' 'anil ghala wal waba wal riba wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhurra minha wa ma badan. Amaladina Indonesia hadza khasan wa sa'il biladil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya salam. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.